Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, stay health. Saya akan kesehatan kalian. Masih bersama dengan saya, Bapak Firdaus, sebagai guru kalian. Setelah kemarin kita bahas tentang pilihan karir, yaitu tentang kemana sih kami setelah SMP. Sekarang hari ini sama masih materi pilihan karir masih sama, tapi ini jenjangnya lebih tinggi tentang mengetahui macam-macam pekerjaan yang ada di masyarakat, baik yang menjadi favorit atau belum begitu dikenal masyarakat, atau yang berisiko tinggi. Tujuannya kenapa diberikan materi ini? Karena setidaknya kalian punya gambaran besok kalian mau masuk di dunia kerja seperti apa sih kerjaannya di pekerjaan ini. Nah, paling enggak kalian sudah punya gambaran. Kalau memilih, kalau yang memilih itu nanti, tapi ini proses pengenalan. Oke. Lanjut di slide selanjutnya, yaitu tentang kenapa sih manusia itu perlu melakukan pekerjaan. Karena pekerjaan itu adalah usaha manusia untuk menyambung hidup. Manusia perlu melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Banyak pekerjaan yang bisa diambil oleh manusia, mulai dari pekerjaan yang di kantor atau pekerjaan yang berada di lapangan, dan resikonya pun macam-macam. Ada yang resiko tinggi sampai mempertaruhkan nyawa, atau sampai yang ringan-ringan saja, bekerja di kantoran seperti karyawan dan lain sebagainya. Mari kita simak di slide selanjutnya. Oke, di slide ini kita akan mengenal mulai di slide ini ya, berbagai macam pekerjaan. Berikut pekerjaan yang pertama, yaitu adalah seorang guru. Nah, seperti saya sendiri, yaitu seorang guru. Apa sih tugas seorang guru? Adalah mengajarkan anak didiknya atau peserta didiknya berbagai keilmuan yang dia miliki, fak-fak atau ilmu keilmuan yang bapak ibu masing-masing miliki. Kan berbeda-beda. Seperti saya sebagai guru BK, ada juga guru IPA, dan masing-masing prosesnya yaitu kegiatan belajar mengajar, di mana biasanya dilakukan di sekolah, namun karena pandemi seperti ini dilakukan dari rumah. Makanya salah satu tujuan saya bikin video ini adalah untuk mempermudah saya menyampaikan materi ke kalian yang di rumah. Nah, yang kedua adalah pedagang atau wirausaha atau wira swasta. Banyak pekerjaan yang dianggap sepele oleh orang penjual pentol misalnya, itu malah omsetnya atau penghasilannya lebih banyak daripada yang bekerja di kantoran. Benar saya bilang. Pedagang itu bisa memproduksi sendiri, atau istilahnya kulaan, atau jadi ngambil barang ke orang kemudian dijual lagi, macam-macam. Ada pedagang seperti pedagang warung. Nah, warung ini menjadi favorit di kota Lamongan karena Lamongan terkenal dengan kota soto ayam Lamongan. Makanya banyak orang yang merantau di luar Jawa atau di luar kota. Siapa yang nggak kenal Lamongan? Soto ayam Lamongan dan penyet Lamongan. Dan
Pedagang juga macam-macam. Sekarang sudah merambah dunia internet, yaitu all shop. Cukup posting gambar atau yang lain, konsumen tertarik, kemudian transfer uang, tinggal kirim barang. Sekarang sistemnya seperti itu. Itu pedagang. Dan yang terakhir di slide ini, ada seorang dokter. Kalau dokter itu profesi yang difavoriti anak-anak. Mulai dari kecil itu sudah bilang, kamu kecilnya mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa kalau besar? Pak, saya mau jadi dokter. Tapi kenapa pertanyaannya? Kalau disuntik cus, kok pada takut, pada lari kan gitu. Ya maklumlah anak kecil. Nah, kenapa profesi dokter ini menjadi favorit? Karena dari keilmuannya sendiri itu stratanya lebih tinggi dibandingkan profesi yang lain, yaitu bagaimana menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, tugas yang mulia, mengobati penyakit seseorang. Nah, itu tugas yang mulia. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Siap. Wah, kata pertama. Nah, di slide ini ada dua profesi yang cukup membanggakan, yaitu yang pertama adalah profesi menjadi seorang polisi. Nah, polisi ini tugasnya apa? Adalah dimana melindungi masyarakat dari tindakan kriminalitas dan menjaga lingkungan di masyarakat ketika ada tindakan kejahatan seperti pencurian, pemalakan, dan perampokan dan lain-lain. Tugasnya sangat baik. Tapi kebanyakan anak juga yang sebagian ada yang takut dengan profesi ini. Kenapa? Saya juga kurang tahu. Nah, padahal polisi pada umumnya ya seperti itu. Tidak ada yang takut. Cuma mungkin sudah stigma masyarakat, di mindset masyarakat seperti itu. Tapi di sini saya mengubah mindset tersebut. Tidak ada yang salah dengan profesi polisi. Polisinya sudah pakai seragam keren, profesinya mulia, menjaga lingkungan di masyarakat. Ketika ada polisi, lingkungannya aman karena tidak ada maling atau apapun yang berkeliaran. Aman. Yang kedua, Bapak tentara atau Bapak TNI tugasnya menjaga keamanan negara. Nah, ketika ada perang dan menjaga kedaulatan negara, itu tugasnya Bapak TNI. Jadi di perbatasan-perbatasan yang jauh di sana itu yang bertugas Bapak tentara. Nah, itu di perbatasan-perbatasan. Tugasnya kalau di perbatasan itu mencari patok-patok yang ada di perbatasan. Ada macam-macam kalau TNI, TNI AD, Angkatan Darat, TNI AU, Angkatan Udara, TNI AL, Angkatan Laut. Kalau saya, nggak bisa, karena saya nggak bisa renang, dan badan saya juga nggak profesional. Nah, kalau kalian yang berminat, giginya harus utuh, tinggi badan, berat badan harus seimbang, karena profesi ini keren. Dilihat dari manapun, dari seragam, dan ketika pakai seragam itu sudah baik polisi maupun TNI, kalau sudah lewat pakai seragam itu auranya beda. Oke? Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang profesi berikut ya. Ini sebelah sini apa sini? Nah. Ada profesi yang cukup digandrungi oleh masyarakat, yaitu adalah sebagai seorang aktor atau aktris, yaitu dimana seseorang memerankan peran di sebuah film atau FTV atau sinetron, itu namanya aktor. Nah, seperti di gambar itu Dwayne Johnson atau terkenal dengan namanya The Rock, yang beberapa film terakhir itu yaitu Fast and Furious ya kalau nggak salah. Nah, itu perannya juga keren, mesti di laga, kecuali kalau enggak itu kemarin di Jumanji itu cukup
menghibur anak-anak. Tugas aktor ini favorit karena memerankan berbagai peran, baik antagonis maupun protagonis. Nah, bayarannya juga lumayan kalau aktor dan aktris, tapi resikonya jarang berkumpul seperti keluarga. Oke, lanjut profesi selanjutnya yaitu profesi atlet. Nah, atlet yang seperti yang saya sebutkan di atas atau saya gambarkan di atas adalah gambar CR7 atau Cristiano Ronaldo. Ini beliau adalah atlet sepak bola, saingannya Lionel Messi di Barcelona. Kalau Cristiano Ronaldo ini di Juventus sekarang. Nah, untuk seorang atlet yang sudah mendunia seperti Cristiano Ronaldo ini, bayarannya ratusan juta bahkan miliar untuk sebuah kontrak. Cristiano Ronaldo aja bisa membeli hampir satu pulau di Indonesia kalau bisa dibilang untuk Cristiano Ronaldo, lebih malah. Lah, untuk bayarannya saja per iklan berapa? Per jam malah bayaran untuk sebuah aktor. Selain bermain bola, Selain atlet sepak bola banyak profesi yang membutuhkan atlet, tapi juga ada atlet yang di masa kejayaannya itu boros, tidak menabung sehingga di usia tuanya rugi, jadi miskin. Kalau sudah seperti itu ya pinter-pinter atlet sekarang nyelengi atau nabung buat masa depan, baik untuk pendidikan atau di hari tua. Itu penting untuk itu. Yang ketiga yaitu seorang pemadam kebakaran. Itu tugasnya sangat berisiko tinggi, yaitu memadamkan api ketika ada kebakaran. Kalau kalian dengar suara silau wiu 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 wiu, selain pemadam kebakaran juga ambulan suaranya wiu wiu wiu. Nah, biasanya bergerak cepat, tepat, tapi kadang gaji sama resiko yang dipertaruhkan sangat tidak imbang, karena resikonya nyawa kalau pemadam kebakaran itu, ya, untuk menyelamatkan seseorang atau memadamkan api. Karena di semboyannya yaitu pantang pulang sebelum padam. Yang keempat, profesi ini koki atau chef, seng yang suka masak, bikin kue, bikin jajan, ya bisalah seperti ini. Jangan jadi koki rumahan saja. Nah, untuk itu, tapi untuk profesi koki yang profesional ini sekolah, nah, baik sekolah di perhotelan atau dimanapun, sekolahnya lebih tinggi. Nah, untuk bayaran, kalau kalian kerja di hotel bintang 5 untuk menyajikan masakan bintang 5, bintang 4, gajinya lumayan, tapi kualitas masakan yang utama. Kalau sudah bilang seperti itu, profesi menjanjikan sangat. Banyak chef-chef yang sudah berhasil di sana. Oke? Semoga kalian gak bosan ya. Berikutnya, di slide ini kita membahas tentang profesi yang cukup digandrungi pada saat ini, atau profesi yang digemari saat ini. Yaitu salah satunya adalah, yang pertama yang digambar ini adalah seorang Atta Halilintar. Nah, siapa sih yang nggak tahu Atta Halilintar yang sebentar lagi mau menikah dengan Aurel Hermansyah dengan mengundang 80.000 orang, nah, gratis katanya. Nah, dulunya siapa yang kenal dengan Atta Halilintar, walaupun di keluarganya cukup terkenal, karena terkenal dengan keluarga yang banyak anak. Nah, itu Gen Halilintar. Nah, sebelum terkenal banyak yang bilang Atta ini ya kurang kerjaan, bikin konten-konten seperti itu. Akhirnya dia membuktikan bahwa sekarang menjadi salah satu YouTuber yang berpenghasilan paling tinggi di Asia Tenggara. Bahkan sekarang
Atta Halilintar cukup diperhitungkan di dunia untuk YouTuber. Oke, YouTuber atau vlogger ya profesi ini. Penghasilannya sudah nggak tahu. Katanya si Ridwan Hanif salah satu YouTuber juga. Nah itu kalau sudah berapa ratus ribu subscriber itu bahkan bisa membeli sebuah mobil. Bayangkan saja. Yang kedua yaitu make up artist. Nah kalau make up artist ini jarang orang tahu kalau profesinya ada, tapi ada. Ngertinya orang-orang adalah tata atau rias pengantin. Tapi pada umumnya dasarnya sama, yaitu pada dasarnya punya basic rias. Itu paling penting. Bisa didapatkan dengan kursus atau segera ikut orang dulu, baru kemudian bisa. Nah, makeup artist ini di mana penghargaannya? Semakin bagus riasannya, semakin mahal pula jasa yang diberikan seorang MUA atau make up artist. Cara yang tahu. Bahkan kebanyakan yang jadi make up artist itu malah cowok gitu. Ceweknya malah sedikit, malah cowok yang jadi make up artist. Yang ketiga nih. Yang ketiga digital marketing atau digital marketer. Nah, sekarang kalian bisa lihat baliho, pamflet, brosur atau banner yang bertebaran di jalan. Tapi besok sudah tidak ada lagi seperti itu. Karena ke depan itu dia menggunakan langsung masuk internet. Nanti marketing atau periklannya sudah masuk dunia internet. Nah, bagi yang suka desain grafis atau yang suka gambar bisa menjadi seorang digital marketer. Nah, enak, kerjaannya bisa di rumah, bayarannya juga lumayan, cukup setor aja. Bahkan ada seorang digital marketer atau digital marketing itu dibayar seorang perusahaan di Amerika Serikat. Nah, bayarannya US dollar. Nah, itu lebih tinggi. Bayangkan aja $1 berapa itu, 15.000 berapa itu. Nah, kalikan aja bayarannya. Untuk saat ini cukup. Oke, lanjut ya. Di slide ini kalau tadi sudah bahas tentang di slide sebelumnya itu menjelaskan tentang pekerjaan yang favorit atau yang diminati masyarakat di zaman sekarang. Nah, berikut ini saya bahas tentang beberapa pekerjaan yang belum diketahui banyak masyarakat dan cukup berisiko tinggi. Nah, tadi ada pemadam kebakaran, tapi kita bahas lagi. Ada yang di slide ini. Yaitu yang pertama adalah seorang lineman. Yaitu tugasnya adalah memperbaiki jaringan listrik. Nah, jika kalian tahu yang bergelantungan di atas kabel listrik, lah itulah profesi mereka. Membenarkan kabel listrik atau bahkan berdiri di atas kabel listrik atau bergelantungan di atas kabel listrik, di bawahnya kabel listrik yang berapa ribu volt yang dia lewati. Salah sedikit nyawa hilang, kesetrum. Bayangkan ya, kalau kesetrum hatimu. Nah, kalau kesetrum itu aduh kok is dead. Nyawa yang dipertaruhkan yang paling tinggi. Kalau dia nggak pakai alat pelindung diri, helm atau tali seling yang buat pekerjaannya, itu juga bisa fatal resikonya. Yang kedua yaitu pembersih kaca gedung. Nah, kalau kalian tahu, biasanya baik pakai troli yang kaca-kaca yang pencakar langit itu di sana. Nah, bahkan di Dubai itu
ada yang tertinggi di dunia salah satunya. Nah, kalau di Indonesia saya kira belum tinggi. Kalau salah satunya ada Petronas di Malaysia itu cukup tinggi. Kalau di Indonesia bangunan tertinggi itu biasanya kacanya gimana Pak cara membersihkannya? Ya pakai orang-orang yang bekerja sebagai pembersih kaca gedung tinggi. Resikonya besar, tanggung jawabnya besar, gajinya juga besar. Tapi ya gitu, bayangkan berapa puluh lantai yang dia bersihkan. Nah, jatuh, aduh, langsung dah hilang dah nyawanya. Makanya itu, ya emang di setiap pekerjaan ada risikonya. Makanya kita harus hati-hati dalam berdoa, dalam kita sebelum melakukan pekerjaan itu alangkah baiknya berdoa, kemudian memakai alat yang lengkap. Yang ketiga, nah profesi ini pada saat ini cukup banyak dilakukan oleh orang-orang. Cuma dulu belum dikenal oleh masyarakat, yaitu stuntman atau tulisannya stuntman. Adalah profesi pengganti artis utama ketika memerankan adegan berbahaya, entah itu menabrakkan diri ke mobil, entah itu pas jatuh dari motor, atau kebakaran, atau jatuh dari beberapa lantai. Itu ada penggantinya, tidak artis utama. Dan satu-satunya artis yang sampai saat ini saya tahu yang nggak pernah pakai stuntman yaitu adalah Jackie Chan. Dia nggak pernah, sampai dia jatuh dari berapa lantai itu dia yang melakukan sendiri. Akhirnya apa? Di beberapa bagian tubuh dia patah, ada beberapa patah, tapi tidak pernah pakai stuntman. Resikonya besar, gajinya juga besar. Makanya sekarang cukup banyak yang menjadi stuntman. Oke, setelah kita bahas berbagai macam pekerjaan tadi, ada pekerjaan yang pada umumnya, ada pekerjaan yang digandrungi masyarakat atau diminati masyarakat, dan ada pekerjaan yang beresiko tinggi. Nah, sekarang saya berikan tips bagaimana memilih pekerjaan yang baik. Tapi ini hanya sebagai wawasan kalian, bukan saatnya untuk memilih. Tapi ini sebagai gambaran kalian untuk pengenalan kalian bagaimana sih memilih pekerjaan yang baik. Yang pertama yaitu kenali diri kalian, minat dan kemampuan. Kalau kalian tidak minat di pekerjaan itu, percuma kalian paksakan. Kemampuannya ada tapi minatnya nggak ada, percuma. Karena minat itu dari hati. Sedangkan kalau minatnya ada, kemampuannya nggak ada, sama saja, tidak akan berhasil juga. Karena minat ada tapi kemampuan nggak ada, ya sulit karena dipaksakan. Nah, bagaimana yang benar? Selain punya minat, juga punya kemampuan. Nah, dari hati sudah pengen pekerjaan ini, tapi dia juga punya kemampuan pekerjaan itu. Makanya kalau sudah seperti itu, maka di pekerjaan itu maka dia akan berhasil. Nah, intinya jangan paksakan kalau tidak minat dan kalau tidak mampu. Nomor satu. Nomor dua, suasana di tempat kerja yang nyaman penting. Jika suasana kerja nyaman, teman kerja nyaman, tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada yang saling memperburuk suasana, itu kerjaan kalian lancar, hubungan kalian juga lancar, insya Allah lancar semua pekerjaan kalian, itu pasti. Nomor tiga, gaji yang diperoleh. Ini penting. Kenapa? Karena di setiap kabupaten atau provinsi atau kota punya standar UMR yang beda-beda, upah minimum regional. Kalau kalian membandingkan, Pak,
Kalau di Jakarta gaji 5 juta, 7 juta, beda. Karena gaya hidupnya juga beda. Kalau di Jakarta itu orang cenderung ke mall setiap minggu bahkan. Kalau di Lamongan jarang ke mall, kalau nggak ke Lamongan baru ke mall. Terus lebih nyaman di pasar karena lebih murah. Nah, beda biaya hidupnya juga. Nah, kalau di Jakarta, di Surabaya, biaya pendidikan tinggi. Nah, kalau di Lamongan, bahkan beberapa sekolah yang menggratiskan sekolahannya untuk mendapatkan murid. Nah, itu fenomena yang ada. Nah, makanya gaji itu penting buat pertimbangan. Kenapa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan kalian. Tapi tidak semua dilihat dari gaji juga. Nah, yang keempat terakhir yaitu memiliki jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan ini juga penting. Kenapa? Jika terjadi naudzubillah min dzalik ya, kalau terjadi kecelakaan di tempat kerja atau di perusahaan, maka perusahaan itu mengklaim jaminan kesehatan kalian untuk biaya rumah sakit atau biaya pengobatan kalian, sehingga tidak perlu kalian mengeluarkan uang lagi. Cukup jaminan kesehatan itu. Penting itu juga. Oke, setelah kalian pelajari beberapa macam pekerjaan, juga ada tipsnya. Semoga kalian punya gambaran kedepannya saya bekerja sebagai apa. Nah, itu kalian sudah punya gambaran. Nah, emang tidak semua pekerjaan itu saya florkan di sini. Kalau saya sebutkan, banyak. Ada 50 pekerjaan yang bisa saya sebutkan, di 50 lebih. Bahkan yang terakhir tadi adalah pekerjaan yang kurang dikenal masyarakat. Saya coba mengenalkan di masyarakat supaya masyarakat tahu. Nah, itu yang saya coba kenalkan ke kalian. Itu tujuannya. Nah, semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Pesan saya cuma satu, stay healthy, stay at home, jangan keluar rumah, jaga kesehatan, penting. Tetap olahraga, tetap sehat, tetap semangat. Oke? Jika ada salah kata, ada salah ucap, maklum, saya baru permulaan. Mohon dimaklumi, oke? Dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.